Bab 231. Nama, dokter penuh nafsu romantis penulis, Jiang Siwenyu. Plus matikan mengatur ulang. Saudara-saudara dari geng Sirius tahu Hwasei mengira aliansi itu akan mempermainkan mereka, jadi mereka keluar dari belakang bunker tanpa pencegahan apapun. Mereka siap naik bas dan melawan aliansi. Ketika Lin Huan memimpin saudara-saudaranya pergi, dia diam-diam memberitahu Zhong Zheng, "Saudara Zhong, setelah kita pergi, elit geng Sirius keluar. Mereka yang tinggal untuk menjaga ladang semuanya adalah kantong rumput, tetapi aliansi kita masih tetap ada, kuat di kota. Apa yang harus kamu lakukan? Lakukan sendiri." Tanpa diduga, Lin Huan tidak punya waktu untuk menerapkan setelah pencerahan Zhong Zheng. Saat ini, pasukan elit geng Sirius mengira Lin Huan telah mengatur 20 mobil kosong untuk menggoda mereka, namun nyatanya tujuannya adalah untuk merebut wilayah mereka di kota. Untuk sesaat, mereka marah dan kesal, dan mereka keluar dari persembunyiannya dan keluar satu demi satu. Lin Huan sedang menunggu kesempatan seperti itu. Melihat kerumunan Sirius, mereka pergi ke mobil satu demi satu. Lin Huan minum banyak-banyak, bertarung. Mendengar suara ini, 20 bersaudara dari tim Sensei dan tim Suesa sudah siap. Untuk sesaat, mereka semua menembaki anggota geng Sirius. Ke-20 bersaudara ini semuanya adalah tokoh luar biasa di liga, dan mereka bahkan dilatih lebih baik oleh Lin Huan dan Zhong Zheng. Saat ini, mereka menembak satu demi satu, yang sangat cepat dan akurat. Dalam sekejap, masing-masing saudara membunuh setidaknya satu anggota geng Sirius, dan Lin Huan, Jiang Wu, Su Qiang, dan ahli lainnya masing-masing menjatuhkan tidak kurang dari 3 orang. Anggota geng Sirius sangat terkejut hingga jiwa mereka terbang keluar dari langit dan mereka mengambil jalan untuk bersembunyi. Di saat yang sama, Lin Huan dan yang lainnya sekali lagi, kali ini elit geng Sirius terbunuh sebanyak 30 orang dalam sekejap. Karena kaget, Sirius tidak bisa menahan rasa kesal dan berkata dengan marah, "Lin Huan ini yang memberiku tangan ini." Namun, lesung pipit terkejut dengan perhitungan tepat Lin Huan. Dia berpikir bahwa Lin Huangguo sebenarnya bukan apa-apa di dalam kolam. Dia tidak bertarung tanpa persiapan. Dengan cara ini, ketika anggota geng Sirius melonggarkan kewaspadaannya, mereka tiba-tiba mengambil tangan dan dengan mudah menyingkirkan 20 atau 30 orang. Sirius meraung dan berkata, "Pada senapan mesin, berikan aku tembakan yang bagus." 15 senapan mesin keluar dari jendela dan mengarah ke 20 mobil yang terus berdebar-debar. Namun, tidak ada alasan untuk melawan. Lin Huan sedang memainkan taktik hati dengan Sirius. Lin Huan tahu bahwa hanya ada sedikit orang di sisinya. Jika Ming Dao dan pihak lain terlibat dalam perampokan, kedua tinju sulit untuk dilawan, dan keempat tangan akan hancur. Namun, jika kita menggunakan taktik gerilya dengan cara yang berbeda, kita dapat menyerang musuh dalam keadaan panik dan kacau. Tidak perlu berkelahi. Jumlah orang yang mereka datangi paling banyak hanya sekitar 20 orang. Sirius menjadi tenang. "Ya, aku khawatir hanya ada satu orang yang bersembunyi di setiap mobilnya. Jadi kalau kita bertarung seperti ini, mereka bisa bersembunyi dengan baik. Kecuali mereka langsung mengebom kendaraannya. Tapi kita gegabah menjatuhkan bomnya, kemungkinan besar kita akan dipukul balik dan malah meledakkan diri kita sendiri." Dimpel menganalisis dengan tenang. "Kamu benar." Sepertinya Lin Huan mengetahui hal ini dengan sangat baik. Sirius berwajah hijau besi, berkata dengan dingin, "Tapi dia Lin Huan terlalu besar, dengan hanya 20 orang, ingin menyeret tim kita yang terdiri dari ratusan orang, itu adalah angan-angan. Bagaimana kita bertarung sekarang?" Sedingin es dari mimpi buruk, setiap saat seolah-olah. Semuanya sedingin gunung es pada umumnya. Meskipun menderita perubahan besar, Sirius yang lama tetap tenang dan berkata, "Karena mereka hanya memiliki 20 orang, maka kami akan mengirim seseorang untuk menutupi masa lalu. Selama mereka menerobos garis pertahanan mereka, mereka tidak boleh bersembunyi." Dimpel mengangguk lembut, lalu berkata kepada saudara-saudaranya, 3 bersaudara yang bertanggung jawab atas sebuah mobil, "Beri aku perlindungan di masa lalu." Dan menceritakan jalannya. Saudara-saudara di dalam kendaraan mendengarkan perintah, 3 kelompok tim aliansi membunuh masa lalu. Saudara-saudara yang tersisa masih menembak dengan senapan mesin untuk mencegah aliansi dan yang lainnya melawan balik. 20 mobil sama dengan 60 saudara keluar. Dengan cara ini, itu ada di hati Lin Huan. Senapan mesin Sirius menutupi dan masih menembak.
Lin Huan dan yang lainnya tetap diam dan tidak berhenti sama sekali. Ketika 60 saudara datang, senapan mesin pihak lain berhenti menembak. Lin Huan dan yang lainnya dengan tenang menunggu sekelompok 3 dari 60 orang mengepung kendaraan. Lin Huan meraung. Lin Huan memimpin, sedangkan 20 bersaudara mengikuti Lin Huan. Jubah hitam seragam tiba-tiba muncul dalam kegelapan, seperti sekelompok setan yang tiba-tiba muncul dari kedalaman neraka. Angin sungai bertiup, jubah panjang terangkat, dan pakaian bergetar. Membunuh. Lin Huan meraung dingin. Bahasanya sangat dingin, seperti es yang menusuk hati saudara-saudara geng Sirius. Ke-60 bersaudara dari geng Sirius terkejut dan mengangkat senjata satu demi satu. Namun, itu seperti 20 orang yang muncul begitu saja dari neraka. Kecepatan mereka terlalu cepat. Dengan perubahan bentuk tubuh yang tiba-tiba, mereka telah membentuk susunan 8 trigram dalam susunan bintang yang berubah, yang mengelilingi 60 orang. Di malam yang gelap, cahaya pedang bersinar, cahaya dingin menyilaukan, dan darah berceceran. Ke-20 bersaudara itu saling membunuh lebih dari selusin. Ketika saudara-saudara dari geng Sirius terkejut, Fang berbalik dan menghunus pedangnya satu demi satu. Dia bertarung dengan saudara-saudara dari tim pembunuh darah dan tim penembak Tuhan. Bagaimana situasinya? Sirius membuka matanya lebar-lebar saat dia melihat pemandangan itu. Pemimpin geng, saya khawatir ini adalah tujuan akhir Lin Huan. Kita ikut serta. Ada sedikit kegembiraan di hati lesung pipit. Lin Huan benar-benar tidak terduga. Setiap kali dia bergerak, itu mengejutkan dan tidak bisa dijelaskan. 60 elit kami yang sangat terampil tidak takut dengan hanya 20 orang aneh mereka. Kata Sirius dengan angkuh. Namun, saat dia mengatakan itu, Sirius menyesalinya. Karena Sirius sudah melihat dengan jelas bahwa hanya ada 20 bersaudara yang dipimpin oleh Lin Huan, namun arah pergerakan, posisi dan waktu mereka sudah teratur. Dan itu seperti air sungai. Ini tidak ada habisnya. Meskipun jumlah Sirius gang banyak, itu seperti sebungkus pasir yang berserakan, 5 bab hiruk pikuk. Di permukaan, tampaknya 10 orang ini mengepung 20 orang di antaranya. Faktanya, 10 orang ini terjebak dalam barisan dan tidak dapat memisahkan diri. Untungnya, orang-orang itu pandai bela diri dan bisa membela diri. Namun, Rao sangat bagus. Banyak orang terbunuh oleh saudara-saudara yang membunuh darah dari waktu ke waktu. Mata Sirius menjadi semakin besar. Dia tidak percaya semua yang ada di depannya, 60 orang ini bisa dikatakan elit dari geng Sirius, namun kini mereka telah dibantai. Bagaimana hati Sirius bisa diblokir? Melihat situasi yang mengejutkan ini, Meng Yi tidak bisa menahan keringat. Dia tidak bisa tidak memikirkan jenis arai apa itu. Hanya ada 20 orang di sisi lain. Namun, tampaknya setelah pengoperasian susunan ini, jumlahnya telah meningkat 10 kali lipat. Dimpel dengan jelas melihat ada puluhan saudara dari geng Sirius. Di bawah barisan, mereka tampak banyak sekali, tetapi suatu saat, mereka sepertinya diserang oleh 5 atau 6 orang pada saat yang bersamaan. Diikuti oleh saudara-saudara dari geng Sirius, seruan tragedi terus berlanjut. Dari waktu ke waktu, hanya tersisa kurang dari setengahnya. Sirius sangat marah dan berkata, Lin Huan, kamu seharusnya menipuku seperti ini. Di bawah kemarahan Sirius, dia melambaikan tangannya saat ini. Ada lebih dari 30 saudara yang tersisa di geng Sirius. Mereka melompat keluar dari mobil dalam garis lurus dengan membawa peluru tajam. Apa yang akan kamu lakukan, pemimpin? Mata Sirius menjadi semakin tajam, penuh dengan darah merah. Dia berkata, saat mereka berperang, kami akan memusnahkan mereka. Tetapi di mana saudara-saudara kita? Mimpi buruk itu penuh kejutan. Apakah kamu tidak melihat situasi saat ini? Saudara-saudara ini telah terjerat oleh susunan yang dibuat oleh Lin Huan. Cepat atau lambat, mereka akan mati. Jadi ini adalah waktu terbaik bagi kita untuk memusnahkan mereka. Sirius sangat marah, bahkan dengan mengorbankan nyawa saudaranya, juga ingin memusnahkan Lin Huan dan yang lainnya. Dimpel mau tidak mau diam-diam menggelengkan kepalanya. Saudaranya ditodong oleh saudaranya dengan pistol. Meskipun dia sudah mati, kematian seperti ini sangat menyedihkan. Sirius sudah membuat perintah dan meraung, tembak. Namun, ketika saudara-saudaranya melihat saudara-saudara mereka yang biasanya tinggal bersama mereka sedang berperang berdarah melawan musuh, mereka dibunuh dengan menembakkan senjata dingin. Untuk sesaat, bagaimana mereka bisa menanggungnya? Melihat tidak ada yang bergerak,
Sirius tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung, bunuh, bunuh untukku. Jika kita tidak membunuh lagi, kita tidak akan bisa bertahan sampai aliansi bereaksi. Apa yang dikatakan Sirius memang benar. Jika saudara-saudara itu dibunuh oleh Lin Huan dan yang lainnya, maka Lin Huan dan yang lainnya akan berbalik dan menyerang diri mereka sendiri, sehingga saudara-saudara yang bertempur dalam pertempuran berdarah semuanya mati. Lebih baik mengorbankan mereka dan menyelamatkan nyawa seseorang. Saudara-saudara dari geng Sirius segera mengangkat senjatanya dan menembak ke arah orang-orang yang sedang bertempur mati-matian. Tapi mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup mata, mengatupkan gigi dan menembak. Faktanya, Lin Huan sudah menduga mereka akan melakukan tindakan seperti itu. Ketika dia melihat kerumunan mereka berturut-turut, dia memberikan minuman dingin ganti. Begitu saudara dari tim Sensei dan tim Suesa dari aliansi mendengar kata transformasi, Su Qiang, pemimpin tim Suesa, memimpin dan dengan cepat memecahkan susunan 8 trigram. Dia bersedia menjadi kepala ular, Lin Huan sebagai 7 inci, dan Jiang Wu sebagai ekor. Pada saat yang sama, saudara-saudaranya teratur, seperti ular panjang, lebih seperti kecepatan ular panjang, melesat ke depan dengan cepat. Saudara-saudara dari geng Sirius menembakkan senjata satu demi satu. Ketika mereka membuka mata, mereka melihat bahwa semua senjata mereka tertuju pada saudara-saudara mereka. Saudara-saudara, dengan kekuatan terakhir mereka, berbalik dan memandang saudara-saudara yang telah mengikuti mereka melalui hidup dan mati dengan mata yang luar biasa. Saat ini, mereka menembaki diri mereka sendiri tanpa ampun. Untuk sesaat, saya tidak mengerti mengapa mereka melakukan itu. Hatiku terasa dingin, lalu aku jatuh ke tanah satu demi satu. Saudara laki-laki yang menembak di seberang, juga terkejut dengan konyol, menangis sedih. Adegan ini benar-benar tidak terduga. Sirius meraung, menendang pintu hingga terbuka dan melompat keluar dari mobil. Untuk sesaat, seperti bulan Sirius yang melolong, dia melolong dengan keras. Suaranya begitu melengking hingga membuat pendengarnya ketakutan. Sirius tidak menyangka akan dikalahkan hari ini, sepenuhnya menghalangi laju kemajuannya sendiri, tetapi juga mengecewakan impian untuk berpartisipasi dalam rencana yang membahagiakan. Bagaimana mungkin dia tidak membencinya? Setelah mengaum panjang, dia berkata dengan dingin, "Saudaraku, aliansi ini akan membunuh saudaraku. Bagaimana kalau kita membalas dendam?" Semua saudara penuh darah dan kemarahan. Mereka meraung, "Balas dendam, balas dendam. Oke, ikuti aku keluar." Sirius meraung keras. Kemudian Sirius memimpin untuk mengejar aliansi tersebut, dan lusinan saudara mengikutinya. Dimpel menghela nafas tak berdaya dan diusir. Melihat saudara-saudara dari geng Sirius telah mengusir mereka, Lin Huan berkata dengan suara keras, "Kelesatan formasi ular panjang itu fleksibel dan cepat, jadi kami menggunakan formasi ular panjang untuk menghadapi mereka dan beradaptasi dengan keadaan." Semua saudara mengatakan demikian. Saya melihat ular panjang itu bergerak cepat di tepi sungai yang mengembara, dan saudara-saudara dari geng Sirius bergegas mendekat seperti sekelompok serigala lapar. Aliansi akan membentuk barisan ular yang panjang, dan bertarung bolak-balik dengan geng Sirius di tepi sungai. Meskipun geng Sirius memiliki jumlah anggota yang banyak, mereka tidak dapat memukul satu pun saudara yang membentuk ular tersebut. Sebaliknya, saudara dari tim penembak dewa dan tim pembunuh darah semuanya memiliki keterampilan kelas 1. Mereka terus menembak balik saat mereka bergerak cepat. Untuk sesaat, saudara-saudara dari geng Sirius terkena tembakan. Sirius semakin marah. Dia melepaskan beberapa tembakan berturut-turut dan tidak mengenai satupun. Mau tak mau aku membenci seluruh langit dan memerintahkan saudara-saudaraku untuk mengelilinginya. Namun saat ini, jumlah saudara geng Sirius dan Lin Huan yang berjumlah lebih dari 20 orang sudah tidak ada lagi yang setara. Seberapa sulit bagi anggota geng Sirius untuk mengepung mereka. Pemimpin serikat, Lin Huan telah dengan hati-hati mengatur susunan seperti itu. Jika kita terus bertarung, kita akan menderita kerugian. Mata lesung pipinya dingin, kata cahaya. Apa yang dikatakan lesung pipit memang benar adanya. Lin Huan bersiap terlebih dahulu, tetapi geng Sirius tersebar. Jika kita terus bertarung seperti ini, geng Sirius akan hancur. Aliansi tersebut juga membentuk tim yang terdiri dari 20 orang, yang dengan mudah menghilangkan rekor hebat lebih dari 100 elit geng Sirius. Bagaimana Sirius tidak membenci ini? Saudara-saudara ini adalah elit yang dibina dengan hati-hati oleh geng Sirius.
Mereka semua gesit, dan sekarang mereka sangat menderita. Untuk sesaat, Sirius merasa lemah dan marah. Dia terbatuk dan mengeluarkan seteguk darah. Pemimpin serikat, kamu baik-baik saja? Saudara-saudara bertanya dengan penuh perhatian. Saya baik-baik saja, Sirius dengan dingin berkata, Lin Huan, kamu begitu banyak menipuku, aku akan membuatmu membayar harga pendarahannya. Sirius meraung dan menembak ular itu. Namun Lin Huan melihat bahwa orang yang datang adalah Sirius. Tanpa terkejut, dia meraung, bunuh dia untukku. Saudara-saudara menembaki Sirius satu demi satu. Namun, kecepatan Sirius sangat mengagumkan. Peluru melewatinya dengan cepat dan tidak bisa menyentuh roknya. Dokter warna bunga persik, Sirius ini keluar sendiri. Begitu dia mendekati ular yang dibentuk oleh tim pembunuh darah dan tim penembak dewa, dengan bantuan pembunuh Sirius, saya khawatir dia tidak bisa menghentikannya sama sekali. Sebaliknya, banyak saudara yang meninggal. Bagaimana Lin Huan bisa mentolerir kehancuran tim pembunuh darah dan tim Sensei? Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan dingin, Su Qiang, Jiang Wu, kamu memimpin saudara-saudara untuk terus terlibat dengan geng Sirius dengan susunan ini. Saya rasa mereka tidak dapat membantu Anda. Saya akan menemui Sirius. Lin Huan tahu bahwa apapun yang terjadi, dia harus mengambil kesempatan untuk menghentikan Sirius. Mungkin dia punya kesempatan. Jika tidak, membiarkan Sirius datang dengan gegabah, tidak hanya akan membahayakan nyawa saudara-saudaranya, tetapi juga tidak dapat menghentikan Sirius untuk terus bertarung dengan dirinya sendiri. Kalau begitu, lebih baik lawan Sirius sekarang. Lin Huan keluar dari barisan untuk menemui Sirius yang galak. Su Qiang dan Jiang Wu menyiapkan barisan ular panjang dan terus bergerak cepat di pantai. Saudara-saudara yang galak dari geng Sirius menyapu seperti angin. Namun, betapapun kencangnya angin, karena mereka tidak tahu bagaimana melindungi diri mereka sendiri, mereka terkena todongan senjata dari saudara-saudara aliansi di mana-mana. Semua saudara di aliansi, seperti ular terbang, berada di tepi sungai, bergerak dari kiri ke kanan dan mengebor dengan sangat cepat. Lebih mirip kilat pada umumnya, di sela-sela, bahkan sesekali bisa menghalau serangan musuh. Dan dengan koordinasi keseluruhan dan koordinasi tingkat tinggi, mereka terus melawan seperti ular raksasa. Saudara-saudara dari geng Sirius jatuh satu persatu di bawah serangan balik barisan ular panjang. Sisanya tidak bisa menahan rasa takut. Meskipun dia baru saja marah, dia benar. Tapi sekarang, saudara-saudara di sekitar mereka telah jatuh satu persatu, bagaimana mereka tidak takut? Lesung Pipit mengejar ke depan, mengelak ke kiri dan ke kanan untuk menghindari serangan peluru. Saat ini, melihat 3 peluru menyambutnya, skill Lesung Pipit begitu lincah hingga ia berguling ke tanah. Tapi saudara dari geng Sirius sedang sekarat. 20 saudara dari tim Sensei dan tim Suesa tidak mengetahui hubungan antara mimpi buruk dan Lin Huan. Mereka mau tidak mau menembakinya satu demi satu. Tiba-tiba, itu menjadi 20 peluru. Meski skill Lesung Pipinya bagus, mau tak mau akan berantakan jika tidak ada cara untuk menghindarinya. Pada saat ini, gelombang peluru lain datang. Lesung Pipit dibalik untuk menghindar, namun masih ada beberapa peluru yang sudah cepat. Melihat bahwa dia tidak bisa mengelak, Lesung Pipit tidak bisa menahan kebencian, apakah aku akan mati di sini? Untuk sesaat, hatiku terasa dingin dan berpikir bahwa Lin Huan telah mengucapkan begitu banyak kata-kata hangat kepada dirinya sendiri, tetapi sekarang dia ingin bunuh diri. Untuk sesaat, dia sangat marah hingga dia meraung dan berkata secara rahasia, Lin Huan, kamu berbohong padaku. Kamu berani menipuku. Aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi sebagai hantu. Lesung Pipit secara alami tidak mudah untuk mengakui kekalahan sang master, ketika di antara itu, berbalik, menghindari 3 peluru. Namun saat dia berbalik, peluru lain mengenai kakinya. Dimpel mengalami cedera kaki, dan salah satunya terjatuh ke tanah. Su Qiang berkata sambil tersenyum, dia terluka. Saudaraku, telepon aku. Mendengar perkataan itu, kakak beradik itu terus berebut Lesung Pipit. Namun, saat ini, saudara-saudara yang tersisa dari geng Sirius bergegas maju dan memblokir bagian depan Lesung Pipit dengan tubuh mereka. Ketika dia sekarat, dia masih berkata, adikku, ayo pergi dan balas dendam untuk kita. Beberapa saudara membentuk perisai besar dengan tubuh mereka sendiri. Ketika mereka dikejutkan oleh mimpi buruk itu, mereka mengangguk dengan berat dan berkata, jangan khawatir, saya pasti akan membalas dendam untuk Anda.
Saat ini, lesung pipit menyeret kakinya yang berdarah dan berlari ke depan. Su Qiang dan yang lainnya sangat tersentuh ketika mereka melihat saudara-saudara dari geng Sirius bersedia menjadi penyelamat mereka dan bahkan menggunakan nyawa mereka sendiri sebagai tameng. Tetapi ketika dia melihat lesung pipit itu melarikan diri dengan cepat, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak, "Cepatlah, jangan biarkan dia lari." Seekor ular panjang, seperti anak panah yang lepas dari tali, menyerang masa lalu dengan cepat dan tak tertandingi. Dimpel lari dan menembak untuk berhenti. Namun ular itu sangat cepat sehingga harus mengejarnya dari waktu ke waktu. Saat mereka sedang mengejar, tiba-tiba sebuah bom besar terbang di depan mereka. Su Qiang terkejut dan meraung, berbaring. Semua saudara memiliki keterampilan yang luar biasa, dan setelah pelatihan yang ketat, reaksi mereka sangat cepat. Saat bahaya mendekat, mereka semua terjatuh. Dengan keras, bom tersebut membuat lubang besar yang dalam di pantai. Debu dan pasir yang tak terhitung jumlahnya menutupi saudara-saudara. Ketika Su Qiang keluar dari pasir, dia menemukan Jiang Wu dan menjemput saudara-saudaranya dari pasir satu persatu. Untungnya, semua saudara merespons dengan cepat. Hanya satu dari mereka yang terluka parah. Kecuali satu kaki, sisanya luka ringan dan tidak serius. Su Qiang memimpin saudara-saudaranya untuk mencari kendaraan secara perlahan, dan tidak ada yang ditemukan. Sepertinya saat ledakan terjadi tadi, seseorang menyelamatkan lesung pipit dan melarikan diri. Ternyata di saat genting itu, kebetulan Ross datang dan melihat lesung pipit diserang, maka ia menggandeng tangan untuk menyelamatkan lesung pipit. Ross bercampur lesung pipi di dalam mobil, memandangi tubuh yang tergeletak di tanah, tapi terlihat jelas bahwa mereka semua adalah saudara dari geng Sirius. Dia terkejut dan bertanya, "Ada apa?" Dimpel dengan dingin berkata, "Aku ingin bertanya padamu, itu adalah saudaraku tersayang Huan." Dimpel hampir mati di tangan saudara laki-laki Lin Huan, mau tidak mau mencibir. Tapi Ross yang dirawat Lin Huan tidak merasakannya. Melihat situasi yang menyedihkan seperti itu, terlihat jelas bahwa geng Sirius mengalami kerugian yang besar. "Saya tidak dapat menahan tawa, saya tahu saudara Huan tidak akan dikalahkan dengan mudah." Wajah Dimpel dingin dan berkata, "Ya, dia kuat. Dia tak terkalahkan. Ada apa denganmu?" Tanya Ross dengan heran. Setelah menderita trauma dan mimpi buruk kematian, dia tidak bisa menahan kegembiraannya dan berkata, "Lin Huan sama sekali pembohong. Dia hanya ingin memanfaatkan kita. Tapi jika menyangkut hidup dan mati, kita tidak keberatan tentang hidup dan mati kita." Ross terkejut dan berkata, "Saudara Huan, dia sama sekali bukan orang seperti itu." "Mengapa tidak?" Dimpel berkata dengan tegas, "Dia bukan orang seperti itu. Mengapa menggunakan wajah kita ketika kita berada di sini? Tetapi pada saat kritis ini, dia membiarkan saudara-saudaranya membunuhku. Jika kamu tidak datang tepat waktu, aku khawatir aku akan melakukannya, terbaring di tanah seperti mereka." Petik 2. Saya pikir ketika saya menjatuhkan bom tadi, saya hanya melihat 20 jubah hitam, pembunuh super seperti dewa dan iblis Hong Huang, tetapi saya tidak melihat Lin Huan. Mau tidak mau bertanya, "Kakak Huan, bagaimana dengan penguasa surga?" Dokter warna bunga persik, lesung pipit marah, dengan dingin berkata, "Tidak peduli di mana dia mati. Dengan keterampilan pemimpin, dia harus dibunuh dengan sangat marah. Pergi ke sungai Langdang dan beri makan ikan." Dan berkata, "Kamu mengatakan bahwa pemimpin guild dan saudara laki-laki Huan punya tangan, lalu menghilang. Hanya kamu yang bertarung di sini." Dimpel mau tidak mau berpikir bahwa semua orang baru saja membunuh mata merah, dan Sirius langsung menuju ke ular itu dalam kemarahan. Lin Huan terbang keluar dan mereka bertarung bersama. Namun, karena pertarungannya terlalu sengit, yang sedang ingin memisahkan diri dan berkata dengan lemah, mungkin di bawah pertarungan antara pemimpin dan Lin Huan tidak bisa bertarung dan melarikan diri. Tapi pemimpin guild dirancang sedemikian rupa oleh Lin Huan bahwa dia kehilangan ratusan saudara laki-lakinya. Dia tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah, jadi dia pasti mengusirnya. Tidak ada yang tahu di mana mereka dibunuh sekarang. Petik 2. Ross tidak bisa berhenti memikirkan keterampilan Sirius yang mengerikan dan khawatir. Dia mengangguk dan berkata, "Lesung pipit, itu benar. Baru saja, pertarungan pasti menjadi sangat panas. Saudara Huan dan pemimpin geng bertempur dan melarikan diri sepanjang jalan, tetapi kamu memimpin saudara-saudaranya Huan untuk berjuang keras. Kamu masuk kemarahan, dan mereka semua bermata merah.
Kakak laki-laki Huan tidak ada di sana, di mana mereka tahu hubunganmu dan kakak laki-laki Huan, jadi tidak bisa dihindari untuk menembakmu. Petik 2. Ross mengatakan ini, lesung pipit setelah mendengarkan beberapa kebenaran, tapi anak buah Lin Huan membiarkan dirinya hampir mati dalam hal ini, bagaimana berpikir dalam hati tidak bahagia. Ross melihat kemarahan di mata lesung pipitnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk menghiburnya, lesung pipit, kamu tidak mau memikirkannya sendiri. Jika kamu ingin membunuh seseorang dengan senjata, kamu tidak bisa membiarkan mereka membunuhmu. Kamu bodoh. Kamu tahu ini jalan buntu. Kenapa kamu tidak menjauh saja? Mendengar kata-kata itu, lesung pipit mau tidak mau mengangguk. Dia memikirkan kejadian mengerikan tadi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dan berkata, pada saat itu, kami dibunuh oleh saudara laki-laki Lin Huan. Bagaimana saya bisa berpikir begitu banyak? Oh. Ross mau tidak mau mengangkat alisnya karena terkejut. Bahkan kamu orang yang seperti gunung es, terkadang kamu tidak tenang. Ada apa? Mata Dimpel tiba-tiba menjadi dingin, bahkan terlihat sedikit takut, dan bergumam, ketika kamu melihat lebih dari 100 saudara laki-laki, hanya 20 saudara laki-laki mereka yang dibantai satu persatu, bisakah kamu tenang? Apa? Hanya ada 20 orang. Ross mau tidak mau bertanya balik, untuk sesaat terasa luar biasa. Suasana hati Dimpel menjadi tenang saat ini. Dia baru saja memikirkan adegan pertarungan tadi, dan masih menghela nafas dan berkata, ya, hanya ada 20. Jika Anda menambahkan Lin Huan, hanya ada 21.21 orang ini membunuh hampir 140 saudara yang dipimpin oleh pemimpinnya sendiri. Tidak ada yang selamat kecuali saya yang diselamatkan oleh Anda. Petik 2. Ross juga terkejut dengan pemandangan yang begitu mengerikan dan bertanya, siapa mereka? Bagaimana saudara Huan bisa memiliki orang yang begitu kuat? Dimpel menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu siapa mereka. Anda baru saja melihat mereka semua mengenakan jubah hitam, tetapi mereka mengenakan baju besi merah dan emas, seperti sekelompok setan yang datang dari gurun. Para pembunuhnya ketakutan, seperti serangan umum petir ke lesung pipit, pemandangan yang sangat menakjubkan itu, membuat seseorang yang memikirkannya tidak bisa menahan keringat. Bayangkan tim yang begitu kuat, tidak peduli siapa yang menghadapinya, pasti akan menemui jalan buntu. Pada saat ini, lesung pipit harus mengakui, Lin Huan ini terlalu luar biasa, terlalu mengerikan. Saya khawatir tidak ada yang akan mendapatkan akhir yang baik jika dia adalah musuhnya. Sayang sekali pemimpin geng itu datang untuk menghancurkannya, aliansi dalam satu pukulan. Tapi dia hanya dikalahkan oleh 20 saudara dari aliansi. Dimpel mencibir, melihat ke depan dari kejauhan, dan berkata dengan lemah, bangkit, mungkin kamu benar. Lin Huan adalah karakter yang tidak terduga. Aku khawatir itu benar-benar dapat mengubah nasibmu dan takdirku. Ross akhirnya tersenyum manis, dan berkata, lesung pipi, kamu berpikir begitu baik, nyatanya, kamu tidak bisa menyalahkan saudara Huan. Ada banyak saudara di bawahnya, dan kita benar-benar berbeda dari mereka. Mereka pasti tidak mengenal kita, dan tidak dapat dihindari bahwa mereka akan bertemu satu sama lain. Dimpel menganggukkan kepalanya dengan lembut, tapi dia tidak bisa menahan untuk meninggalkan bayangan di hatinya. Dia berpikir bahwa meskipun demikian, Lin Huan tidak akan mengungkapkan beberapa informasi kepada dirinya sendiri, sehingga dia bisa waspada. Namun meski begitu, siapa yang bisa mengendalikan situasi itu sepenuhnya? Ross tersenyum tebal, lesung pipit, sebenarnya, kamu tidak harus begitu sedih. Sebenarnya kamu terluka, tetapi untuk menutupi dirimu sendiri, bagi Sirius, kamu mungkin tidak curiga bahwa kamu memiliki dua hati. Setelah mendengar ini, lesung pipit berkata, ya, benar. Seandainya pemimpinnya kembali, melihat semua saudara laki-lakiku sudah mati dan hanya aku yang hidup, aku yakin aku akan membuat tebakan liar. Lalu aku khawatir hidupku akan sulit. Namun, ketika sampai pada hal ini, aku tidak bisa menahan diri untuk berkata, pemimpin guild, bangkitlah, cepatlah, aku khawatir Lin Huan dalam bahaya. Pada awalnya, Ross itu pintar. Keahlian pemimpinnya sangat buruk. Bahkan jika saudara Huan memiliki kemampuan yang tidak terduga, dia akan mati demi pemimpin yang budidayanya tidak dapat diprediksi. Ross tidak bisa menahan kepanikan, lesung pipit, sekarang orang-orang aliansi terkubur di pasir, kamu masih belum bangun, kamu harus kembali ke kota untuk mencari rumah sakit untuk membalut lukanya.
Aku akan melihat situasi seperti apa yang dialami saudara Huan sekarang. Dimpel mengangguk, menahan rasa sakit, mengertakkan gigi, menyalakan mesin dan melaju kembali, dan Mawar, yang ditutupi topeng, berlarian di sepanjang pantai. Bagaimanapun, saudara-saudara dari tim Sensei dan tim Suesa keluar dari pasir. Su Qiang dan Jiang Wu menyuruh saudara laki-laki mereka untuk mengangkat saudara laki-laki yang meledakkan lengannya. Melihat tidak ada orang di sekitar, mereka tidak dapat menemukan sosok Huan, jadi mereka merasa khawatir. Su Qiang berkata, baru saja saat kami bertempur, kami melihat serigala datang bersama angin, dan saudara Huan segera menemuinya. Kemudian situasi perang menjadi sangat panas. Siapa yang bisa melihat kemana mereka pergi? Kepala, Su Qiang sekali lagi berkata, kali ini, tim pembunuh darah dan tim penembak kami mengalahkan lebih dari 100 musuh dengan hanya 20 orang. Jika bukan karena kecelakaan itu, kami akan kehilangan bomnya. Tidak ada saudara yang akan terluka, dan telah meraih kemenangan yang menggembirakan. Itu semua karena kepemimpinan Huange yang baik. Jadi, kita harus melindungi Huange. Saudara-saudara menjawab dengan keras, bersumpah untuk melindungi Huange sampai mati. Jiang Wu juga mengangguk dan berkata, hidup kami adalah milik saudara Huan. Merupakan suatu kehormatan bagi kita masing-masing untuk berjuang demi saudara Huan dan aliansi. Lagi pula, sejak Lin Huan menjadi pemimpin seluruh rakyat, hal-hal yang dia pimpin kepada saudara-saudaranya adalah peristiwa yang mengguncang bumi, yang membuat saudara-saudara itu benar-benar melihat apa yang tidak terkalahkan dan apa yang menakutkan. Saya khawatir setelah perang, geng manapun yang ingin melawan aliansi harus mempertimbangkan bobotnya sendiri begitu mereka mendengar Lin Huan. Lin Huan dengan cepat menetapkan posisinya di dunia bawah dengan kecepatan yang mencengangkan. Namun usianya baru menginjak 26 tahun. Di hati semua saudara, saudara Huan telah menjadi bos yang disegani, dan Lin Huan juga menjadi penguasa baru. Sejak itu, Lin Huan telah menjadi pahlawan muda yang layak. Namun saat ini, Lin Huan dan Sirius bertarung sengit, hasilnya tidak diketahui, dan saudara-saudaranya khawatir. Su Qiang meminta beberapa saudara yang terluka, ditemani oleh saudara yang lengannya patah, untuk kembali ke kota untuk mendapatkan perawatan. Dan saudara-saudara lainnya mengikuti Su Qiang dan Jiang Wu, menyusuri gelombang sungai, terus mencari Lin Huan dan Sirius. Faktanya, saat itu, Sirius menerkam barisan ular panjang tersebut dan berusaha menghancurkannya. Lin Huan melihat momentumnya tidak tepat, dan sekarang dia terbang. Hari itu, manusia serigala sedang berada di udara. Melihat Lin Huan secara langsung, dia tidak bisa menahan kebencian. Lin Huan, tepat pada waktunya. Hari itu keterampilan serigala, tanpa diduga di tengah perubahan udara, Huoran mengacungkan cakar serigala hari, mengacungkan bayangan cakar ke seluruh langit ke Lin Huan tiba-tiba menyerang. Begitu Lin Huan melihat bayangan itu, dia mengetahuinya dengan sangat baik. Lin Huan tahu bahwa kecepatan cakar Sirius secepat listrik. Saat ini, Lin Huan telah belajar selama berhari-hari untuk menciptakan caranya sendiri menuju kebahagiaan. Pada saat ini melihat bayangan cakar yang tak terhitung banyaknya tersebar di seluruh dunia, Lin Huan sebenarnya melambaikan bayangan tinju yang dapat bersaing dengannya. Cara bahagia ini berevolusi dari inti kumpulan kekuatan berbagai sekolah Lin Huan, dan bayangan tinju yang tak terhitung banyaknya terjalin dengan Sirius seperti tetesan hujan. Lin Huanlah yang berevolusi dari tinju belalang. Untuk sesaat, cakar Sirius dan tinju Lin Huan bertarung dengan liar. Begitu mereka menyentuhnya, mereka membukanya, dan mereka bahkan berkelahi. Sirius berpikir bahwa ketika dia bertarung dengan Lin Huan terakhir kali, dia masih dalam keadaan tegang, tetapi sekarang Lin Huan benar-benar menggunakan teknik tinju aneh ini, yang sama bagusnya dengan miliknya. Sirius tidak bisa tidak membenci. Lin Huan tidak menggunakan gerakan licik seperti itu untuk menghajar geng Sirius kita hingga jatuh. Apalagi skillnya semakin kuat, dia tidak bisa tidak mengambil keputusan untuk menyingkirkannya. Sirius segera mengubah gerakannya, merengek, dan menjadi Sirius yang mengaum di angin dan bulan, melolong ke langit. Ketika Lin Huan melihatnya, dia tahu betapa kuatnya itu. Saat dia melolong, semua gelombang suara akan menyatu dan membentuk pusaran air, yang akan langsung menuju ke gendang telinganya. Terakhir kali saya bertarung dengan Sirius, saya menderita kekalahan. Selama saya diserang oleh gelombang soniknya, setelah saya dikendalikan, gerakan punggung Sirius akan sering terjadi. Dengan cara ini, saya akan berada dalam posisi yang dirugikan.
Saya khawatir akan sulit untuk melawan. Jurus Sirius ini disebut Xiao Yue Sirius. Biasanya menggunakan gelombang suara untuk menakuti musuh terlebih dahulu, kemudian saat musuh kedinginan dikendalikan oleh gelombang suara. Saat ini, jurus terakhir dari jurus ini bersifat terus-menerus dan dapat membunuh musuh dalam satu pukulan. Begitu Sirius muncul, dia menggunakan keterampilan unik tersebut, yang menunjukkan bahwa dia sangat membenci Lin Huan. Lin Huan telah menderita kerugian yang begitu besar, dan dia mempraktikkan keterampilan yang membahagiakan, dan ingatannya lebih dalam daripada orang biasa. Setelah Anda melihat gerakan ini, Anda tidak sabar menunggu Sirius memainkannya secara penuh. Sirius tidak menyangka Lin Huan telah mengambil tindakan pencegahan. Dia bersenandung dingin dan berkata, "Kemana saya bisa pergi?" Lin Huan merasakan gelombang suara datang langsung ke arahnya bersama dengan angin. Dia segera mengambil nafas dan berlari sepanjang jalan. Sirius menderita kerugian besar hari ini. Dia tidak mau melepaskan Lin Huan. Sekarang dia juga marah dan mempercepat untuk mengejar Lin Huan. Sejak Lin Huan berlatih seni kebahagiaan, nafas di tubuhnya tidak ada habisnya. Saat ini, dia dimanfaatkan sendiri dan berlari dengan cepat. Dia hanya merasakan ada angin di bawah kakinya dan dia lari. Melihat dia mengejar Lin Huan dengan erat, Sirius tidak bisa melampauinya untuk sesaat, jadi dia merasa Lin Huan terlalu dalam. Lin Huan beraninya menunda, cakar Sirius ini terlalu ganas, dia tidak memiliki jaminan penuh untuk mengalahkannya, atau seberapa jauh harus berlari. Lin Huan berlari sepanjang jalan, sementara Sirius mengejarnya. Kecepatan kedua pria itu luar biasa, dan mereka seperti dua bayangan. Saat ini, jika seseorang melihatnya, dia pasti akan mengira dia telah melihat hantu. Karena kalau itu manusia, bagaimana bisa secepat itu? Lin Huan mengenakan jubah hitam, di bawah hembusan angin, gemerisik, aneh di luar sebenarnya memiliki kebanggaan penuh. Namun, Sirius bukanlah seorang vegetarian. Dia tidak hanya memiliki kekuatan seni bela diri kuno, budidaya tingkat lanjut, tetapi juga memiliki keterampilan menembak yang baik. Saat ini, melihat kecepatan mereka dan kecepatan Lin Huan berada pada level yang sama, mereka mengikuti Lin Huan untuk memainkan permainan tersebut di pantai. Apakah mereka lelah? Mereka menyerah begitu saja saat marah. Tentu saja, Sirius tidak sabar menunggu hal itu terjadi. Dia mengeluarkan pistol dari pinggangnya, membuka asuransi, dan menembak Lin Huan saat dia berlari. Lin Huan, yang sedang berlari, mendengar suara angin dan diam-diam berkata, "Sirius ini terlalu kejam." Dia bahkan menembak dari belakang. Ketika dia mendengar tembakan itu, Lin Huan berkedip seolah-olah dia memiliki mata di belakangnya. Sirius melepaskan beberapa tembakan, dan Lin Huan menyembunyikannya. Pada saat ini, metode tubuh Lin Huan dalam menghindari peluru benar-benar sampai pada titik di mana dia tidak perlu mengamati sama sekali, hanya menggunakan pendengarannya untuk melakukannya sesuka hati. Untuk sesaat, dia merasa jika dia tidak menyingkirkan Lin Huan, akan lebih sulit untuk menyingkirkannya di masa depan. Saat ini, dia terus menembaki Lin Huan. Tembakan ini dilepaskan dengan cepat, dan ditanamkan ke dalam gulu oleh Sirius. Untuk sesaat, keenam peluru tersebut awalnya ditembakkan pada waktu yang berbeda, namun setelah beberapa saat, mereka melesat bersamaan. Lihat 6 peluru sen ke atas dan ke bawah kiri dan kanan 6 arah, 6 posisi menyerang Lin Huan pada saat yang bersamaan. Mendengar suara angin, Lin Huanwen telah mendengar suara tersebut dan mengidentifikasi posisi ke-6 peluru tersebut. Setelah berpikir dengan hati-hati, dia menemukan bahwa tidak peduli bagaimana dia menghindar, dia tidak dapat menghindarinya sepenuhnya. Dia berkeringat dingin. Namun, bagaimana Lin Huan bisa menunggu untuk mati? Saat ini, ia mencoba menghindar sesuai arah dan posisi peluru. Pada saat itu, Lin Huan menghindari 4 peluru, namun 2 peluru lainnya tiba-tiba mengenai punggung Lin Huan. Lin Huan mau tidak mau tersandung ke tanah. Melihat ini, Sirius bersemangat dan tertawa. Lin Huan terjatuh oleh peluru, terbaring di tanah tak bergerak. Sirius berhenti dan berjalan menuju Lin Huan selangkah demi selangkah. Dia masih berkata sambil tersenyum, "Lin Huan, kamu adalah lawan yang langka, dan kamu juga seorang penyihir. Hanya butuh 20 tim untuk mengalahkan ratusan anggota elit geng Sirius. Aku harus mengagumimu." Dokter warna bunga persik, Sirius yang bangga dan tak tertandingi ini, benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu, sepertinya Sirius ini sangat mengagumi Lin Huan.
Saya baru saja mendengar bahwa Sirius masih datang selangkah demi selangkah dan berkata, saya pikir Sirius memiliki seni bela diri yang sangat baik. Sejak dia bergabung dengan dunia bawah, hampir tidak ada yang bisa mengalahkannya. Tapi sungguh menyedihkan dikalahkan di tangan Anda. Saya harus mengatakan bahwa saya mengagumi Anda. Tim yang Anda latih adalah yang terbaik yang pernah saya lihat. Mereka tidak hanya luar biasa dan tak terkalahkan, tetapi juga memiliki tingkat persatuan dan koordinasi yang tinggi senjata yang berat. Bagaimana mungkin saya tidak mengagumi mereka? Petik 2. Tetapi tim yang telah Anda latih, itu hanya akan menjadi tim saya di masa depan. Bukankah Anda berpikir bahwa meskipun Anda mengalahkan ratusan elit saya, Anda tidak terkalahkan tim milikku mulai sekarang? Lebih baik aku melakukan itu. Petik 2. Hahaha. Sirius tertawa terbahak-bahak. Lin Huan, meskipun kamu banyak akal, itu luar biasa. Tapi kamu telah melakukan banyak perhitungan, dan kamu lupa prinsip menangkap raja terlebih dahulu. Sekarang kamu mati di tanganku, betapapun hebatnya prosesmu adalah, tidak peduli berapa banyak saudara yang kamu bunuh aku. Tapi kamu mati di tanganku, dan mulai sekarang semua yang kamu miliki akan menjadi milikku. Hahaha, Sirius tertawa liar lagi. Untuk waktu yang lama, dia berkata, dengan cara ini, saya harus berterima kasih kepada Anda, Lin Huan. Sayang sekali, sangat disayangkan generasi talenta muda Anda harus mati seperti ini, tubuh Lin Huan. Dia sangat bersemangat hingga dia terkejut. Saya dapat melihat bahwa dia telah ditembak 2 kali. Mengapa tidak ada darah? Namun, ketika Sirius menyadarinya, itu jelas sudah terlambat. Lin Huan tiba-tiba berbalik dan berkata, Sirius, aku sudah lama menunggumu. Lin Huan menggunakan salah satu teknik tinju harimau putih, yang disebut harimau mengaum gunung dan sungai. Setelah kedua tinju dilepaskan, mereka tidak hanya membawa angin kencang dan guntur, tetapi kemudian tiba-tiba berkumpul menjadi seekor harimau raksasa dan bergegas menuju Sirius. Sirius terkejut, tetapi karena jaraknya terlalu dekat, dan Lin Huan tiba-tiba ingin menghindar, terlambat. Kepala harimau Lin Huan tiba-tiba mengenai dada Sirius, dan Sirius tiba-tiba dipukul, dan tubuhnya terlempar keluar. Sirius benar-benar memiliki kultivasi yang mendalam. Di bawah pukulan yang begitu keras, dia tidak jatuh ke tanah. Sebaliknya, dia mundur 3 langkah, lalu dia membungkuk dan berlutut di tanah. Tinju Lin Huan sangat kuat. Meskipun Sirius sedang terburu-buru, sebagian besar kekuatannya masih ada di tubuhnya. Saat ini, dia merasa tubuhnya seperti sungai dan laut. Dia tidak tahan lagi, dan tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah. Lin Huan datang dan tertawa dan berkata, Sirius, pembicaraan besarmu terlalu dini. Aku dapat memberitahumu dengan jelas sekarang bahwa tim pembunuh darahku dan tim penembak Tuhan bukanlah yang kamu inginkan. Hahaha, Sirius menahan rasa sakitnya, terkejut, saya baru saja melihat peluru mengenai Anda, mengapa Anda tidak terluka? Lin Huan tertawa liar lagi dan berkata, Sirius, seperti yang Anda katakan, tim penembak ilahi dan tim pembunuh darah saya tidak terkalahkan, dan efektivitas tempur mereka jauh lebih baik daripada Anda ratusan pasukan elit. Ini karena anggota tim saya tidak hanya dilatih dengan cermat oleh saya, tetapi peralatan mereka juga dibuat dengan banyak uang. Soalnya, baju besi di depanku bukan demi terlihat bagus. Itu baju besi anti peluru yang terbuat dari bahan terbaik dengan banyak uang. Jadi walaupun jumlah tim saya kecil, biayanya tidak kalah dengan ratusan tim Anda. Jadi kemenanganku tidak sia-sia. Sirius tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Memang benar, ini karena kecerobohanku. Lin Huan dengan puas mencibir dan berkata dengan lemah, menurutku hari ini adalah kematianmu, ini kematianmu. Lin Huan tiba-tiba menatap dingin dan menodongkan pistol ke arah tembakan Sirius. Namun, Sirius mengecilkan matanya dan berkata, dengan dingin, Lin Huan, ini terlalu dini. Pistol Lin Huan ditembakkan, tetapi di bawah sisi Sirius, senjata itu terdengar seperti listrik. Tetapi ketika Lin Huan melihat bayangan Sirius mendatanginya, dia hanya bisa menghela nafas dan mengangkat tangannya untuk menghalanginya. Lin Huan tidak menyangka Sirius ini mengalami pukulan yang begitu berat sehingga dia tidak kehilangan kekuatan bertarungnya. Hari itu, serigala berkata sambil bertarung, Lin Huan, aku harus mengagumimu. Kamu benar-benar luar biasa, tapi kamu terlalu muda dan terlalu sombong. Ternyata ketika Sirius berbicara dengan Lin Huan, dia menggunakan keahliannya untuk menyembuhkan penyakitnya, terluka dalam kegelapan.
Suara Lin Huan jatuh, Sirius menghela napas, ini hanya tangan Huoran. Lin Huan diserang oleh Sirius. Dia dalam posisi pasif sejenak berada di atas angin hari itu, bagaimana dia bisa mentolerir serangan balik Lin Huan. Sirius ini telah berada di dunia bawah selama bertahun-tahun, dan dia telah dikalahkan oleh anak laki-laki berbulu seperti Lin Huan. Tanpa ampun, setiap gerakan adalah unik. Namun melihat Sirius terluka parah, tangan Lin Huan menjadi semakin ganas. Untuk sesaat, dia hanya dikalahkan dengan menangkis, tapi dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Itu adalah pertarungan antara hidup dan mati, dan tidak bisa mentolerir gangguan sedikitpun. Saat ini, aku mengumpulkan pikiranku dan mencoba yang terbaik untuk bertarung dengan Sirius. Lin Huan menciptakan caranya sendiri untuk mencapai kebahagiaan, menyerap kekuatan semua keluarga, lalu mengintegrasikan dan mengubahnya menjadi kegunaannya sendiri. Namun waktu latihannya masih singkat, dan triknya terbatas. Jika dia menggunakan cara bahagia ini untuk menghadapi orang biasa, tidak apa-apa, tapi dia tidak bisa menggunakannya untuk menghadapi ahli seperti Sirius. Namun, Lin Huan dengan tubuh yin dan yang mendamaikan gas, ditambah dengan Sirius yang terluka parah di tubuhnya, jadi, ini adalah pertarungan. Namun melihat dua orang berguling-guling di pantai, pertarungan tersebut sangatlah berbahaya. Hari itu, serigala tidak menyangka Lin Huan begitu sulit, dan gerakan yang dia gunakan bahkan lebih berantakan. Namun, gerakan-gerakan berantakan ini seringkali tidak terduga. Cakar Sirius adalah keterampilan Sirius yang paling terkenal. Untuk melatih cakar Sirius, Sirius pernah pergi ke lembah sendirian untuk bertarung dengan serigala liar tanpa senjata, yang bisa dikatakan sangat berbahaya. Hasilnya, cakar Sirius milik Sirius mencapai kesuksesan besar. Di bawah bayangan cakar, Lin Huan hanya merasa dikelilingi oleh bayangan cakar itu. Dia tidak tahu bagaimana cara menghindar. Tapi mata Lin Huan cepat dan tangannya cepat. Dia telah berlatih siang dan malam akhir-akhir ini, dan gerakannya secara bertahap meningkat. Yang lebih seru lagi adalah Lin Huan sangat pintar, namun ia bisa membuat jurusnya sendiri sesuai dengan jurus orang lain. Namun meski begitu, Lin Huan terpaksa dikalahkan oleh Sirius dan mundur selangkah demi selangkah. Tao Huasei, Sirius tahu bahwa dia baru saja dipukul oleh Lin Huan, dan ki serta darahnya masih tersumbat. Jadi saat ini, dia hanya bisa bertarung cepat melawan Lin Huan. Hari itu, serigala datang, seperti seekor keledai putih yang lewat. Di bawah bayang-bayang cakar, Lin Huan hanya melihat cakar tajam, yang tiba-tiba tampak menjadi besar, dan menyerbu ke arahnya. Jurus ini, seperti serigala sesat di cakar Sirius, berevolusi dari pola menyerang musuh saat serigala sedang marah. Awalnya serigala liar itu sangat liar. Jika muncul dalam bentuk kemarahan, tentu saja itu menakutkan. Lin Huan merasa cakar panjang itu akan menembus langit malam. Dia ketakutan, tapi saya tidak tahu bagaimana menghadapinya. Terburu-buru, saya tidak perlu menggunakan harimau putih. Menuruni gunung, dalam tinju harimau putih. Lin Huan berpikir dalam hati, harimau putih ini lebih kuat dari serigala itu. Tidak bisakah aku melawan cakar Siriusmu? Apa yang diharapkan Lin Huan tidaklah buruk. Awalnya, tinju macan putih jauh lebih baik daripada cakar Sirius. Namun, di satu sisi, Lin Huan tidak terlalu mahir dalam tinju macan putih, dan di sisi lain, ia tidak terlalu berpengalaman dalam melawan musuh. Meskipun gerakan Lin Huan, harimau putih menuruni gunung, sangat agung, namun sangat jelas. Namun, serigala liar, di cakar serigala hari itu tidak hanya liar, tapi juga sombong. Ketika tinju Lin Huan sudah dekat dengan Sirius, cakar tajam Sirius mencengkeram punggung Lin Huan satu demi satu. Dengan tergesa-gesa, Lin Huan segera menarik tangannya, namun saat itu, Lin Huan hanya merasakan sakit di punggung tangan dan lengannya. Begitu saya melihatnya, saya melihat darah di punggung tangan. Berkat responnya yang tepat waktu, dia dengan cepat menarik tangannya. Jika tidak, begitu tangannya jatuh ke dalam cakar Sirius yang sangat tajam, aku khawatir tangannya tidak akan berguna. Lin Huan melihat meskipun Sirius terluka, kekuatan serangannya tidak lemah sama sekali. Untuk sesaat, dia cukup ketakutan, tetapi Lin Huan tidak bisa memikirkan cara yang lebih baik untuk menghadapi cakar serigala hari itu, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk mundur. Namun, bagaimana Sirius bisa melepaskannya dengan mudah? Selangkah demi selangkah ditekan, Lin Huan mundur lebih cepat, dan Sirius juga memaksa lebih cepat.
Lin Huan sepertinya bisa melihat wajah ganas Sirius dari bayangan cakar di seluruh langit. Dia terkejut, Sirius ini seperti serigala lapar saat ini. Apa yang harus saya lakukan? Mata Sirius dingin, dan wajahnya garang dan mengerikan. Dia berkata sambil tersenyum dingin, Lin Huan, kamu bocah bau yang penuh tipu daya. Aku tidak bisa mentolerir kamu hidup di dunia ini. Lin Huan tahu bahwa dia menderita kerugian besar dari Sirius malam ini. Dia sangat membenci dirinya sendiri. Berpikir karena tidak ada jalan keluar, maka hanya tatap muka. Lin Huan segera memberikan permainan penuh pada cara bahagianya. Alasan mengapa Lin Huan menamakan tinju sebagai cara bahagia adalah karena ia ingin menghancurkan musuh dengan mudah. Tidak ada yang salah dengan idenya, tetapi ketika dia bertemu dengan master sebenarnya, dia tidak bisa santai. Bentuk cara bahagia pertama yang ditemukan oleh Lin Huan adalah selalu membuka tangan sambil tersenyum. Karena lawan Lin Huan semuanya menang dengan tinju akhir-akhir ini, Lin Huan hanya dapat membuat tinjunya sendiri dari tinju tersebut. Karena cara bahagia menekankan sikap santai dan alami, Lin Huan tidak bisa menahan mulutnya yang besar dan tertawa ketika dia mengepalkan tinjunya. Sirius merasa tidak bisa dijelaskan, pikir Lin Huan pada saat seperti itu, dan juga tertawa. Lin Huan berkata sambil tersenyum, Sirius, kamu membual bahwa kamu tidak terkalahkan. Aku akan membiarkanmu melihat senyumanku. Lelucon omong kosong apa itu? Sirius tidak bisa memahaminya sama sekali. Dia segera melambaikan bayangan cakarnya yang tak terbatas, tapi itu adalah gerakan serigala menari. Serigala menari, ini berevolusi dari serigala yang menyerang mangsanya pada saat yang bersamaan. Awalnya, jika itu adalah serigala, cakarnya hanya dapat meninggalkan sedikit goresan meskipun menyerang dengan cepat. Tetapi jika itu adalah sekelompok serigala, cakar yang tak terhitung jumlahnya akan menyerang pada saat yang bersamaan. Bahkan seekor yak pun akan tercabik-cabik dalam sekejap. Lin Huan melihat cakar serigala Sirius semakin cepat pada saat itu juga. Belakangan, tampaknya ada cakar serigala yang tak terhitung jumlahnya di mana-mana. Lin Huan terkejut, tetapi karena dia tersenyum, meskipun dia terkejut, Lin Huan harus menjaga sikap bahagia dan tenang. Hanya saja senyuman itu terlihat seperti senyuman kulit, daging tidak tersenyum, yang mana memiliki separuh rasa santai untuk dibicarakan. Namun, tinju Lin Huan yang tersenyum sangat bahagia. Ketika cakar serigala kembali hari itu, Lin Huan terus mengayunkan tinjunya pada saat itu juga. Teknik tinjunya pun bermacam-macam bentuknya, ada yang seperti harimau, ada yang seperti belalang, dan ada yang seperti cakar monyet. Tinju Lin Huan semakin cepat dengan cakar serigala menari. Hanya saja kemampuan tinju Lin Huan berbeda. Mereka menjadi semakin cepat ketika saling terkait. Belakangan, mereka tampak menjadi bayangan abu-abu. Sirius berpikir bahwa gerakan uniknya pasti akan membunuh Lin Huan, tetapi yang tidak dia duga adalah Lin Huan menggunakan teknik tinju yang berantakan, dan bahkan beberapa dari mereka cukup takut dengan cakar Sirius. Sama seperti hari itu, ketika cakar serigala bertemu dengan angin kencang dari tinju harimau putih, mau tak mau ia harus menghindarinya. Dan ketika Sirius mencakar, melawan apa yang disebut tinju cakar monyet Lin Huan, tinju cakar monyet lebih cepat, cakar Sirius lebih tajam, keduanya tidak mendapatkan manfaat apapun. Namun pada hari itu, bayangan cakar tajam dari cakar serigala cocok dengan tinju mantis Lin Huan, dan teknik tinju Lin Huan mengalami sedikit kerugian. Terlebih lagi, ketika tinju Lin Huan menjadi tinju biasa seperti Taekwon atau Taekwondo, meskipun tinjunya sangat sengit, Lin Huan mau tidak mau mendapat beberapa goresan. Saat ini, Lin Huan hanya menangis kesakitan, tapi dia tidak bisa tertawa lagi. Namun yang lebih mengejutkan adalah Sirius. Apa yang Sirius tidak pikirkan adalah bahwa keahlian uniknya, menari dengan serigala, dipatahkan oleh apa yang disebut omong kosong Lin Huan. Sirius yang marah tidak bisa menahan diri untuk tidak melolong. Bulan melolong, Sirius. Lin Huan hanya peduli dengan rasa sakit yang berlumuran darah di punggung tangannya, dan melupakan Xiao Yue Sirius, milik Sirius. Suara lolongan panjang berubah menjadi pusaran air tak terbatas dan langsung menyerang gendang telinga Lin Huan. Lin Huan hanya merasa gendang telinganya akan pecah. Terlebih lagi, karena guncangan yang begitu hebat, Lin Huan merasa pusing dan matanya berlumuran darah. Untuk sesaat, Lin Huan tidak punya pilihan selain memegangi kepalanya dengan tangannya. Hahaha, Sirius tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan marah, Lin Huan, matilah.
Dokter warna bunga persik, Lin Huan kesakitan, dari mana Anda tahu bahwa Sirius telah menyerangnya? Sirius sangat membenci Lin Huan. Begitu dia berada di atas angin, dia menggunakan tindakan kejam itu untuk mengambil hati Sirius. Gerakan hati Sirius ini adalah tentang kekuatan dan penuh dengan kekejaman. Saat pembangkit listrik tiba-tiba padam, rasanya seperti seluruh kekuatan tubuhnya menyatu pada 10 jari. Oleh karena itu, 10 jari tersebut menjadi seperti batang baja, menyerang jantung musuh. Sekali menyerang dada lawan, tiba-tiba Anda bisa memasukkan jantung lawan dan mengeluarkan jantung lawan. Trik yang mengerikan, berdarah, dan mengerikan digunakan oleh Sirius. Terlihat bahwa Sirius sangat membenci Lin Huan. Lin Huan dikejutkan oleh gerakan yang disebut Xiao Yue Tianlang. Saat ini, dia merasa lega. Ketika dia membuka matanya, dia melihat bayangan dua cakar Tianlang, seperti dua cakar serigala yang membesar, bergegas menuju jantungnya. Lin Huan hanya merasa hitam di depan matanya, tapi dia tidak bisa mengelak. Dia tidak bisa menahan nafas. Dia tanpa sadar menutup matanya dan lupa melawan. Sirius mengumpulkan seluruh kekuatan dan kekuatannya. Dia tiba-tiba mengeluarkannya dari dada Lin Huan. Dia bermaksud untuk segera mengambil hati Lin Huan untuk melihat apakah hati Lin Huan adalah hati merah atau hati hitam. Bagaimana dia bisa menyalahkan dirinya sendiri dengan begitu buruk? Namun, saat bayangan cakar Sirius tiba-tiba mengenai dada Lin Huan, dia hanya merasa seperti telah menangkap besi dan batu tersebut. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dan berbalik. Sirius menggunakan banyak kekuatan. Saat dia menyentuh dada Lin Huan, rasanya seperti menyentuh batu besi. Kekuatan yang sama seperti yang dihantam batu besi itu membuat jari-jari Sirius sakit. Rasa sakit yang hebat membuat tangannya gemetar. Lin Huan tiba-tiba ditangkap, dan matanya menjadi hitam. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersandung ke tanah. Awalnya mengira hatinya telah diambil oleh Sirius, tetapi karena pusing, Lin Huan mendapati dirinya utuh. Lin Huan melihat baju besi anti peluru emas merah yang dia kenakan dan tidak bisa menahan tawa. Sirius, meskipun cakarmu tidak terkalahkan, cakarmu masih lebih lemah saat kamu bertemu dengan armorku. Sirius gemetar tangannya, mengetahui bahwa dia tidak bisa mengeluarkan cakarnya untuk sesaat, dan tidak bisa menahan kebencian. Baru saja, dengan tergesa-gesa, dia ingin merenggut nyawa Lin Huan dengan satu pukulan, tapi dia lupa bahwa Lin Huan telah membuat perlindungan terlebih dahulu dan mengenakan apa yang disebut baju besi anti peluru. Lin Huan semakin bangga dan menikmati baju besinya yang indah dengan penuh minat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan gembira, "Armor, aku menghabiskan banyak uang untuk membangunmu. Aku menyelamatkan hidupku 2 kali hari ini." Sirius tidak dapat menahan diri untuk tidak melolong dan meledak dalam kemarahan. Semakin aku memikirkan Lin Huan, semakin marah aku. Kekuatannya lebih baik daripada dia dalam segala aspek, dan pada akhirnya, dia menjadi frustrasi. Untuk sesaat, wajah Sirius menjadi semakin ganas. Matanya merah seolah-olah akan meneteskan darah. Dengan wajahnya yang ganas, dia marah seperti serigala yang lapar. "Lin Huan, jika kamu tidak membiarkanku hidup, kamu tidak ingin hidup," kata Sirius dengan ganas. Lin Huan terkejut. Melihat Sirius, dia tidak dapat menahan perasaan mati rasa. Tepat pada saat itu, Sirius terbang keluar. Sosok yang cepat dan ganas itu, di langit malam, secepat meteor, benar-benar seperti serigala yang lapar. Lin sangat terkejut sehingga dia tidak dapat menahan diri untuk mundur. Kecepatan Sirius sangat cepat, dan tubuhnya yang cekatan, disertai dengan angin sungai, telah sepenuhnya menjadi serigala lapar yang ganas. Jurus ini adalah keterampilan Sirius dan esensi dari cakar Sirius, yang disebut kematian Sirius. Jurus ini telah dimainkan sepenuhnya. Ia akan mengerahkan semua kelebihan serigala itu sendiri, dan memadukan semua ketangkasan dan kecepatan saat menangkap mangsa. Ia tidak hanya luar biasa dalam kecepatan, tetapi juga mengerikan dalam gerakan selanjutnya. Karena saat gerakan ini dimainkan, si pemain jelas telah menjadi serigala lapar yang ganas. Begitu ia menyerbu musuh, ia akan menggunakan tangan dan kakinya, seperti anggota tubuh serigala liar, untuk mendorong musuh ke tanah. Hal yang paling ganas adalah, seperti serigala lapar, pria ini akan menjulurkan taringnya dan mencabik-cabik musuh. Lin Huan melihat pemandangan yang mendebarkan itu dan merasa mati rasa. Aku akan jatuh ke tanah oleh cakar itu, dan aku akan dihancurkan oleh Sirius.
Untuk sesaat, pikirannya kosong. Pada saat kritis ini, ia tiba-tiba mendengar suara tembakan. Di bawah keterkejutan, Lin Huan kembali melihat sosok hitam anggun di kejauhan, membawa senjata, bergerak cepat dan menembaki Sirius. Sirius berulang kali dihentikan oleh peluru, marah. Lin Huan yang sudah pulih, segera mengeluarkan pistolnya dan menembak Sirius. Sirius berbalik dan menghindari peluru. Namun, teknik Lin Huan begitu cepat sehingga dia menembak lagi. Sirius menghindar lagi dan lagi, beberapa kali berbahaya, hampir terkena peluru. Pada saat ini, sosok itu sudah mendekat. Sirius tahu bahwa kita kalah jumlah, jadi dia tidak bisa menyingkirkan Lin Huan. Tidak dapat menahan lolongan menyedihkan, dengan kejam berkata, Lin Huan, kami menyesalinya. Di akhir pidatonya, dia berbalik dan dengan cepat menghilang ke dalam malam yang tak berujung. Lin Huan begitu gembira sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menembakkan senjatanya satu demi satu. Namun kecepatan serigala itu begitu cepat sehingga menghilang dalam sekejap. Ketika Lin Huan melihat bahwa Sirius akhirnya lolos, napas dalam hatinya tiba-tiba menghilang, atau dia akan jatuh ke tanah dalam kegelapan. Saudara Huan, bayangan itu berteriak dengan penuh perhatian, dan kemudian dengan cepat terbang ke sisi Lin Huan. Melihat Lin Huan baru saja setelah pertarungan sengit, dia tiba-tiba pingsan, tetapi tidak ada bahaya bagi nyawanya. Dia merasa lega, bayangannya adalah mawar. Ross mengusir lesung pipit, mencari sepanjang pantai, menemukannya saat ini hanya untuk menemukan dua orang sedang berkelahi. Saat itu, dia melihat Sirius sedang bergegas menuju Lin Huan. Dia tidak punya waktu untuk memikirkannya, jadi dia menembak Lin Huan, dan menyelamatkan nyawa Lin Huan pada saat kritis itu. Ross dengan lembut mengangkat tabirnya, wajah cantiknya dalam kegelapan, sebenarnya seperti mawar malam yang indah yang mekar tertiup angin, terbuka dengan sangat halus. Namun di antara putik mawar malam ini, terdapat manik-manik giok yang menambah sedikit keindahan. Tentu saja Ross merasa prihatin. Melihat Lin Huan ditangkap oleh Sirius, seluruh tubuhnya terluka. Untuk sesaat, dia patah hati dan tidak bisa menahan tangis. Keterampilan bahagia Lin Huan bergerak perlahan di dalam tubuhnya, terus-menerus memperbaiki luka-lukanya. Namun, karena Lin Huan baru saja dalam kondisi tensi tinggi, dan mengalami banyak luka, skill yang sudah berjalan lancar diblokir saat ini. Dokter warna bunga persik, jika di masa lalu, setelah Lin Huan mengalami cedera parah, keterampilan yang membahagiakan itu akan pulih dengan sendirinya. Ketika Lin Huan terbangun dari koma, cederanya pada dasarnya baik-baik saja. Namun, pada saat ini, Lin Huan menderita invasi ki sebenarnya dari cakar Sirius, dan kemudian berkultivasi sendiri dengan gegabah. Untuk sesaat, ki harmonis yin yang murni dan ki jahat dari cakar serigala bertarung di tubuh Lin Huan. Lin Huan masih belum bangun, tetapi dengan pergulatan antara keharmonisan yin dan yang dan gas beracun dari cakar serigala hari itu, Lin Huan sangat kesakitan. Dengan keringat kacang, wajah Lin Huan menjadi hitam dan kuning, yang sangat aneh dan mengerikan. Saudara Huan, Saudara Huan. Ross terkejut dan berteriak. Namun, Ki Yin dan Yang yang harmonis ingin mengusir ki jahat dari cakar Sirius. Namun, meskipun ki jahat dari cakar serigala hari itu sangat halus, ia tidak dapat memasuki 5 lubang. Ia sebenarnya terus berenang di sepanjang keempat tubuh Lin Huan. Ki Yin dan Yang yang harmonis tidak dapat mengusir ki jahat. Sebaliknya, hal itu mengarah pada pertarungan sengit antara dua ki asli. Dengan cara ini, yang paling menyakitkan adalah Lin Huan. Pada saat ini, dua ki asli benar-benar di luar kendali Lin Huan, dan mereka bertarung sengit di tubuh Lin Huan, yang membuat Lin Huan terbangun dari rasa sakitnya. Bangun setelah Lin Huan, tetapi muncul lebih banyak teror, seluruh tubuh menggigil, dan keringat dingin terus-menerus keluar. Saudara Huan, ada apa denganmu? Tangisan meningkat karena sangat terkejut. Aku kesakitan. Lin Huan kesakitan dan hampir tidak dapat berbicara. Ross sedang terburu-buru, tapi dia tidak tahu harus berbuat apa. Mau tak mau, dia memegangi Lin Huan sambil berteriak, Saudara Huan, kamu bersikeras, aku mengirimmu ke rumah sakit. Lin Huan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, tidak ada gunanya. Ki asli di tubuhku terjerat satu sama lain. Jika aku tidak bisa mengusir ki jahat dari invasi Sirius, aku khawatir aku akan mati. Ross terkejut, tidak tahu seberapa bagusnya. Mawar pembunuh itu dipenuhi rasa kasihan yang tak terbatas di matanya.
Saudara Huan, aku tidak akan membiarkanmu mati. Bagaimana dengan Mengya dan Mengsu ketika kamu mati? Dan aku, apa yang harus aku lakukan? Lin Huan tersiksa oleh dua nafas itu dan berlutut di tanah, mengertakkan gigi untuk menahan rasa sakit yang tak terbatas. Saat ini, dia semakin gemetar, tidak dapat mendengar apa yang dikatakan Ross. Air mata Ross berputar-putar, melihat rasa sakit Lin Huan, semakin tidak nyaman. Tinju Lin Huan terkepal erat, dan pembuluh darahnya pecah. Terlebih lagi, Lin Huan berlutut dan menekan tubuhnya dengan kuat. Dia ingin menekan dirinya sendiri di pantai. Masih ada sedikit kejernihan di pikiranku, dan aku tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung, bangkit, bunuh aku secepatnya. Ross sangat terkejut, mau tidak mau mundur selangkah, sambil menggelengkan kepalanya dengan air mata. Lin Huan hanya merasakan keharmonisan yin dan yang di tubuhnya telah berubah seperti banjir. Tampaknya nafas yang tak terbatas memenuhi 8 saluran Lin Huan dengan keras. Lin Huan tidak menyangka bahwa hanya nafas serius yang dapat menyebabkan yin dan yang di tubuhnya kehilangan kendali. Seperti banjir yin dan yang, Qi yang harmonis meluap dengan liar, mencoba menekan invasi keluar dari wilayah yang seharusnya menjadi miliknya. Namun, pada hari itu, roh jahat cakar serigala lahir dengan semacam energi jahat, dan semuanya meresap. Meskipun Qi harmonis yin yang sangat kuat, ia tidak dapat diusir. Dengan cara ini, Lin Huan hanya merasa bahwa dengan kegilaan yin dan yang menyelaraskan Qi, dia akan menjadi gila. Mau tak mau aku berguling-guling di tanah kesakitan. Saudara Huan, Saudara Huan. Ross melihat Lin Huan yang begitu menyakitkan, hatinya akan hancur. Ross, bunuh aku mohon, bunuh aku. Lin Huan melolong keras. Tidak, aku tidak bisa, Huan. Aku tidak bisa membunuhmu. Ross untuk pertama kalinya dihadapkan pada pilihan yang menyakitkan, air mata bagaikan hujan. Ross kesepian sepanjang hidupnya. Sejak dia berakal sehat, dia telah menjadi seorang anak tanpa ayah atau ibu. Dia tinggal di panti asuhan dan dihina oleh orang lain, diintimidasi oleh orang lain, dan bahkan dipilih oleh seseorang yang memiliki hati. Dia dikirim ke pulau terpencil untuk menerima pelatihan non-manusia. Akibatnya, dia menjadi seorang pembunuh wanita yang hanya tahu bagaimana melakukan tugas tanpa kebebasan dan kehidupannya sendiri. Hingga kemunculan Lin Huan memberinya kehangatan seperti angin musim semi, membiarkannya merasakan apa itu cinta, juga memberinya kebahagiaan hidup. Semua ini dulunya berada di luar jangkauan Mawar, tetapi Lin Huan memberikan semua ini padanya. Biarkan jiwanya bangkit kembali, biarkan dia merasa hidup kembali. Tapi sekarang, pria yang telah memberikan segalanya untuk dirinya sendiri menghadapi penderitaan yang luar biasa. Dia akan disiksa sampai mati. Dia ingin membantunya mengakhiri semua ini, tapi bagaimana dia bisa melakukannya? Ross, dengarkan aku. Lin Huan meraung, saya tahu Anda menganggap saya orang favorit Anda di dunia, tetapi Anda memiliki kerabat lain. Dalam situasi yang menyakitkan ini, Lin Huan hendak menceritakan kisah Mawar. Ross, sebenarnya aku menyakitimu. Aku harus mati. Kamu akan membunuhku. Lin Huan tampak mengaum. Aku tidak bisa, Saudara Huan, kamu memberiku cinta, kamu memberiku kebahagiaan, aku tidak bisa. Ross, memegang pistolnya, mundur selangkah demi selangkah. Tapi Lin Huan, seperti orang gila, menekannya selangkah demi selangkah. Rasa sakit yang semakin parah memenuhi pikiran Lin Huan. Biarkan Lin Huan awalnya memiliki sedikit pikiran jernih, saat ini dia berdengung dan menjadi gila. Lin Huan mau tidak mau mengangkat pistol ke dalam pikirannya, karena festival Qingming yang singkat telah membuat Lin Huan mengerti bahwa dia telah menghadapi invasi jahat serius di tubuhnya, yang menyebabkan kebingungan yin dan yang menyelaraskan Qi. Jika terus seperti ini, kedua nafas tersebut tidak dapat menahan satu sama lain sama sekali, yang pasti akan menimbulkan obsesi masing-masing. Dan setelah dirasuki iblis, perasaan seperti apa yang akan dia rasakan adalah seperti Warcraft liar yang membunuh orang dimanapun tanpa menyadarinya, atau seperti orang biadab yang benar-benar kehilangan dirinya sendiri. Tidak peduli apa situasi terakhirnya, jelas bukan fakta yang ingin dihadapi Lin Huan. Jadi dia harus membuat pilihan. Karena Mawar tidak mampu melakukannya, biarkan cahaya dalam pikiran Anda menyelesaikannya. Hanya saja aku masih memiliki banyak keinginan yang belum terselesaikan, dan aku belum membalas kebencianku yang besar.
Bagaimana saya bisa rela mati seperti ini? Saya tidak berdamai. Lin Huan melolong sedih. Namun, tidak peduli seberapa besar keengganan Anda tidak bisa mendapatkan semuanya kembali. Di Festival Qingming, Lin Huan jelas tahu berapa banyak orang tak bersalah yang akan dia sakiti jika dia kerasukan. Kalau begitu, lebih baik singkirkan dirimu sendiri. Dengan tangan gemetar, Lin Huan mengangkat pistolnya dan menempelkan moncong pistolnya erat-erat ke dahinya. Ross jelas tidak tahan melihat pemandangan ini lagi, mau tidak mau dia terkejut, dan suaranya mendesis dan berteriak, "Tidak, ah!" Lin Huan mengatupkan giginya dan menarik pelatuknya. Lin Huan tahu bahwa selama dia bergerak dengan lembut, hidupnya akan berakhir sepenuhnya. Tapi dia harus membuat pilihan. Karena Lin Huan sudah merasa bahwa dia semakin tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri, dan semakin banyak kekacauan dalam pikirannya mengganggunya, membuatnya semakin gila seperti orang gila. Namun, pada saat ini, Ross benar-benar bergegas, dan dia mematahkan tangan Lin Huan. Saat dia melepaskan senjatanya, sebuah tembakan terdengar ke langit. Ketika Lin Huan terkejut, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjernihkan pikirannya. Dia melihat air mata di matanya, seperti lili Ross yang sedih, dan ada aliran air mata di sudut matanya. Ross memeluk Lin Huan erat-erat dan menangis, "Saudara Huan, kamu tidak ingin mati. Jika kamu mati, apa arti hidupku?" Tapi Lin Huan merasakan semakin banyak kesakitan di pikirannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Ross, aku tidak tahan denganmu. Tetapi jika aku tidak mati, aku akan menjadi orang gila." Namun, Ross mengertakkan gigi dan berkata, "Kalau begitu biarkan aku menemanimu mati." Petik 2. Penuh tekad, bangkit dengan kokoh, seolah memotong es dan salju secara umum berkata, Lin Huan sekali lagi terkejut. Di saat yang sama, Ross memeluk Lin Huan dan menciumnya. Hati Lin Huan bergetar. Nampaknya jejak kesedihan muncul dari lubuk hatinya yang membuat Lin Huan sengsara. Setelah ciuman pelupa Ross, ciuman Lin Huan meningkat. Tapi Lin Huan sudah merasa bahwa dia tidak bisa mengendalikan dirinya lagi. Dia hanya merasa matanya semakin terbuka dan sakit kepalanya semakin parah. Dan mawar itu masih mencium Lin Huan, tapi air mata mengalir dari pipinya ke bibir dan gigi, pahit dan gemerisik. "Ross, lakukan itu, bunuh aku," Lin Huan berkata tanpa daya. "Aku akan mati bersamamu." Mata Ross tegas dan berkata dengan dingin. Dia benar-benar menodongkan pistol ke belakang kepala Lin Huan. Begitu dekat, selama dia menembak, peluru akan menembus kepala Lin Huan, dan kemudian ke kepala Ross. Ross sebenarnya memilih cara mati seperti itu, yang mengejutkan Lin Huan. Saat Ross hendak menarik pelatuknya, Lin Huan melolong dan mengulurkan tangannya. Air mata Lin Huan meledak. "Kamu tidak bisa mati. Tak satu pun dari kita bisa mati." Pada saat kritis ini, Lin Huan tiba-tiba berpikir bahwa keterampilan membahagiakan itulah yang digunakan secara spontan, yang menyebabkan kekacauan. Kemudian dia harus melakukan yang terbaik untuk mengatur nafasnya, dan mungkin dia punya kesempatan untuk hidup. Lin Huan langsung memeluk mawar itu dan berlari dengan langkah lebar. Mawar tidak tahu apa yang akan dilakukan Lin Huan, tetapi saat berlari mengelilinginya, dia merasa sangat bahagia. Dengan cara ini, entah itu naik gunung, turun ke lautan api, atau selamanya, aku akan menemanimu. Saat mawar itu mabuk dalam kebahagiaan yang manis, Lin Huan melompat ke sungai yang bergulung-gulung sambil meraung. Ini adalah cara terbaik bagi kita untuk saling berpelukan erat dan mati di dasar sungai yang berkelana. Mawar berpikir begitu. Namun, Lin Huan tidak berpikir begitu. Saat Lin Huan melompat ke sungai Langdang, dia telah mencium bibir mawar itu dengan dalam. Karena Lin Huan pernah tenggelam ke dalam sungai, dan kemudian berlatih seni kebahagiaan di ruang yang menyesakkan di bawah sungai, yang sangat meningkatkan keterampilannya. Jadi Lin Huan ingin menggunakan ruang yang menyesakkan dan mawar untuk menyelesaikan kultivasi ganda yin dan yang di bawah sungai. Mungkin dia bisa mengusir roh jahat yang menyerbu di tubuhnya. Sungai itu mengalir deras, dan Lin Huan, yang memeluk tubuh halus mawar, terus berguling-guling di sungai, tetapi dia merasakan romansa yang paling riang dalam hidupnya. Ross tidak menyangka bahwa dia dicium oleh Lin Huan di bawah air, dan dia tidak mati lemas sama sekali. Sebaliknya, karena tidak ada suara dan kebisingan di bawah air, dia merasakan kegembiraan ajaib yang tak terbatas. Lin Huan memeluk mawar dengan erat dan hampir menyatukannya ke dalam tubuhnya. Ross merasakan pelukan erat Lin Huan.
Dia hanya merasa bahwa bahkan jika dia mati seperti ini, itu akan menjadi hal yang sangat membahagiakan. Namun, Lin Huan tidak memegang hati kematian. Di sungai yang bergelombang ini, Lin Huan sebenarnya memegang hati memetik bunga. Lin Huan yang memegang tubuh mawar, di bawah dampak sungai, terus berguling, tetapi bibirnya tidak pernah meninggalkan bibir Rose. Karena hanya dengan cara inilah ia dapat memasukkan ki harmonis yin yang ajaib di dalam tubuhnya ke dalam bibir dan gigi mawar, sehingga mawar dapat memperoleh perlindungan ki harmonis yin yang, dan tidak akan mati lemas karena tekanan sungai. Mawar hanya merasa hatinya sedang berbunga-bunga, seolah-olah itu adalah perjalanan yang panjang dan tak tertandingi, tetapi perjalanan ini menuntunnya ke surga yang paling misterius. Benar saja, tangan Lin Huan di sekitar mawar benar-benar bergerak, seolah-olah memetik bunga yang paling halus dengan hati-hati, dan dengan lembut melepaskan ikatan pakaian mawar itu. Mawar itu sangat terkejut. Apakah saudara Huan akan bertengkar tanpa henti dengan dirinya sendiri ketika dia sedang sekarat? Mawar sangat ingin bangkit. Jika Anda dapat mati dalam kebahagiaan yang luar biasa, tidak akan ada penyesalan dalam hidup ini. Pada saat ini, Lin Huan telah melepaskan mantel Rose. Untuk sesaat, dada penuh Rose sepenuhnya terekspos, dan Lin Huan menekannya dengan erat di dadanya. Lin Huan mengusap punggung mawar yang halus seperti batu giok, seperti menyentuh sutra. Tangannya terus terjatuh, mengusap pinggang ramping Rose, dan membuka roknya. Saat dia membukanya, sebelum Lin Huan melepaskannya, roknya telah tersapu aliran sungai. Saat ini, mawar itu seperti ikan yang cantik, tanpa sisik, tergeletak telanjang di pelukan Lin Huan. Lin Huan terus menggosok tubuh langsingnya, hanya merasakan perasaan paling nyaman. Hati Rose mekar sempurna. Hiburan yang menggembirakan ini, secara tak terduga berlangsung di bawah air sungai yang mengalir. Yang lain tidak berani berpikir, tetapi kakak laki-laki Huan secara ajaib telah mencapainya. Maka ini akan menjadi salah satu cara yang membuat manusia menantikannya. Merasa, saat pakaian Rose tersapu sungai, Lin Huan terus menyentuh tubuh Rose yang sempurna. Dia hanya merasakan bahwa dengan pengoperasian skill kebahagiaan, nafas yang melonjak dan meluap di tubuhnya telah menjadi tenang perlahan. Mawar itu melilitkan kaki rampingnya di pinggang Lin Huan. Mereka merasa benda besar di sekitar pinggang Lin Huan telah terangkat seperti batang besi.